Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas. Sekarang saya akan membuat DFD dari program pembuatan aplikasi kasir sederhana dari Koperasi El Fatah. Kemarin saya sudah jelaskan apa itu flowchart dan apa langkah-langkah untuk membuat flowchart, dan di sini saya akan menjelaskan juga tentang apa itu DFD dan apa saja langkah-langkah untuk membuat DFD. DFD itu adalah kepanjangan dari data flow diagram yang data flow diagram. Dan data flow diagram itu adalah gambaran visual bagaimana data mengalir dalam sistem. DFD juga nggak menunjukkan urutan langkah-langkah program, tapi menunjukkan siapa yang kirim data dan data tersebut dikirim kemana dan siapa yang memproses dan apa hasilnya. Jadi kalau kita bedakan apa itu bedanya flowchart dan bedanya flowchart dan DFD. Kalau flowchart itu lebih ke kayak menjelaskan alur proses logikanya, seperti kayak ini akan menentukan terlebih dahulu, habis itu ini dan seterusnya. Dan juga kalau flowchart itu menjelaskan alur proses logika, sedangkan kalau di FD itu menjelaskan alur data dalam sistem. Nah, kalau di flowchart itu pakai simbol standar seperti oval, persegi, dan lain-lain. Kalau di DFD itu pakai entitas, proses, dan data store. Nah, kalau flowchart itu fokus ke urutan kerja program mulai dari atas sampai selesai, mulai dari start sampai finish. Sedangkan kalau di FD itu fokus ke siapa yang mengirim, siapa yang terima, dan apa saja yang dikirim, begitu ya. Nah, di sini saya ada beberapa langkah-langkah untuk membuat DFD. Yang pertama itu tentukan entitas eksternal, yang kedua itu identifikasi proses dalam sistem, dan yang ketiga itu identifikasi data store atau penyimpanan data, dan yang terakhir itu gambar dan hubungkan semua komponen yang tadi. Baik, kita langsung saja ke proses pembuatan DFD-nya. Yang pertama saya akan buat di sini adalah dan yang pertama saya harus buat itu adalah ini, tampilan menunya, tampilan data menunya di sini ya. Saya akan buat data minuman atau makanan. Nah, dan yang selanjutnya kita lihat di sini. Oh iya, terlebih dahulu sebelum ini kita buat di sini itu saya sudah jelaskan tadi bahwa DFD ini akan fokus ke proses-proses yang akan berjalan. Berarti kita ini harus ambil ini untuk menunjukkan bahwa pelanggan ini. Nah, dan kita berikan nama
di sini. Sini saya akan namakan di sini sebagai pelanggan. Nah, kenapa pelanggan? Karena yang akan pertama menginputkan suatu nilai itu ya adalah pelanggan. Nah, udah, ini adalah pelanggan, dan selanjutnya kita akan buat jalannya di sini. Sini dan kita ambil di sini. Diberikan di sini saja. Akan ada pelanggan, yang artinya ada pelanggan. Nanti pelanggannya akan memesan sesuatu di sini. Kita tarik panah ke sini, lalu kita di sini buat kita namakan di sini input pesanan. Pesanan, dan ini adalah udah lurus. Ini ke sini. Saya tadi sudah menjelaskan ada berapa kita di sini bukan menggunakan simbol lagi ya, tapi menggunakan entitasnya ini. Yang kedua prosesnya, artinya kita itu harus berpikir pelanggan nanti akan memasukkan input, akan memesan, habis itu nanti
akan diproses dan nanti akan menampilkan stroke begitu ya. Ini di sini pelanggan begini. Melihat prosesnya itu di sini adalah kita buat ini lagi, ini buat ini lagi. Ini kita berikan teks di sini. Kasir. Dia akan dilihat oleh kasir dan akan oke. Dan nanti setelah kasir melihat, maka nanti akan ada proses. Prosesnya apa? Di sini akan ada proses pesanan. Proses akan ini adalah proses pesanan. Selanjutnya akan ada di sini akan ada dan di sini akan ada penghitungan seperti kayak subtotal, pajak, dan lain-lain. Oke, kita persingkat saja. Dan setelah ini dihitung, maka sistem akan menampilkan sebuah di sini adalah akan menampilkan sini nanti akan menampilkan kita di sini stroke atau data
terakhir itu akan menampilkan struk atau data transaksi dari pelanggan. Simple sekali ya dari ini. Nah, baik, mungkin hanya itu untuk kali ini karena ya memang cuma itu ya. Oh ya, di sini kita ya, memang mungkin alhamdulillah mudah sih kalau hanya DFD dan flowchartnya. Mungkin yang agak susah itu di pembuatan programnya begitu. Ingat seperti apa yang saya jelaskan tadi bahwa flowchart itu fokus ke proses dari awal sampai akhir, sedangkan kalau DFD itu fokus pada proses yang dijalankan seperti pelanggan memesan, habis itu memesan, kasir akan memproses pesanan tersebut, akan menghitung ini dan akan menampilkan